Halo rekan-rekan, kita ketemu lagi. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu fungsi yang merupakan cikal bakal dari fungsi legendaris VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu apa yang disebut dengan fungsi lookup. Ini sengaja saya bahas secara terpisah dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang rencananya akan saya bahas dalam video part yang berikutnya. Jadi apa itu fungsi lookup? Fungsi lookup ini digunakan untuk mencari data berdasarkan nilai angka tertentu atau apa yang disebut dengan nilai acuan. Jadi lookup di sini mungkin bisa diartikan dengan melihat. Artinya kita tidak bisa mengisi satu data tanpa melihat ke data yang lain. Itulah sebabnya fungsi ini disebut dengan fungsi lookup. Nah, data yang dilihat oleh fungsi lookup ini itu berada pada satu baris atau pada satu kolom rujukan. Kalau saya sih biasanya lebih suka menyebutnya dengan baris atau kolom referensi. Contoh sederhananya seperti ini. Di sini kita lihat ada tabel sederhana, ada skor 75, kemudian penilaiannya berapa. Nah, untuk mengisi ini kita harus melihat ke tabel yang lain dalam contoh di sini, yaitu tabel yang sebelah kanan ini. Jadi kita lihat ini skor 75 itu baik, maka di sini ini harus diisikan dengan baik, seperti itu. Kita lihat sekarang aturan penulisannya. Aturan penulisannya sebetulnya sederhana. Jadi kita cukup menuliskan sama dengan lookup, kemudian dilanjutkan dengan lookup value. Ini adalah nilai acuannya. Nilai acuan ini yang nanti akan kita lihat di baris atau kolom referensi. Nah, kemudian masuk ke lookup vektor. Ini adalah range yang memuat nilai acuan pada kolom atau baris rujukan. Dan terakhir adalah result vektor. Ini adalah range yang memuat data yang mau kita cari atau kita tuliskan. Nah, seperti biasa agar lebih jelas, saya akan langsung masuk ke demo saja untuk penggunaan fungsi lookup ini. Kita lihat di sini ada tabel sederhana, yaitu ada skor 60, 75, dan 90. Kemudian ada penilaian cukup baik dan istimewa. Nah, kita ingin mengisikan skor, tapi pengen secara otomatis penilaian di sini akan muncul. Misalkan saya tuliskan saja di sini 60 sebagai contoh. Nah, di penilaian ini fungsi yang bisa kita gunakan adalah fungsi lookup. Sebetulnya kita bisa menggunakan fungsi if. Jadi sama dengan if 60, maka cukup if lagi 75 baik, atau if lagi 90 istimewa, yaitu dengan menggunakan nested if ya. Tapi karena terlalu panjang, apalagi ini merujuk ke tabel yang lain, saya akan gunakan fungsi lookup. Jadi cukup tuliskan saja lookup seperti ini. Oke, yang ditanya di sini adalah lookup value. Jadi nilai acuannya mana? Yang dimaksud nilai acuan di sini adalah nilai yang menjadi dasar untuk penilaian yang ada di sini. Dalam contoh di sini jelas adalah 60, di mana 60 ini berada pada sel C8. Maka saya cukup klik C8 dan koma. Next, di sini adalah lookup vektor. Lookup vektor ini merujuk ke pada tabel yang mau kita lihat. Pada tabel ini nilai 60 ini berada di baris mana atau berada di kolom mana. Karena dia tabelnya vertikal, maka sudah jelas merujuknya ke kolom, yaitu kolom skor di sini. Jadi sekali lagi, lookup vektor di sini menentukan nilai 60 di sini yang menjadi nilai acuan pada tabel yang kita lihat itu berada di kolom yang mana. Kalau kita lihat di sini kan dia B3 sampai dengan B5, maka tinggal kita isikan saja B3 sampai dengan ke B5. Kemudian koma. Nah, yang terakhir di sini adalah result vektor. Di sini kita mau menuliskan apa? Jelas di sini kita mau menuliskan cukup baik atau istimewa. Nah, cukup baik istimewa ini berada di range yang mana? Result vektor, jadi hasilnya ya. Sehingga saya cukup pilih C3 sampai dengan C5, kurung tutup, kemudian enter, dan muncul hasilnya adalah cukup.
Kalau ini saya ganti dengan 75, maka jelas hasilnya akan baik, dan kalau ini saya ganti dengan 90, maka hasilnya akan istimewa. Yang menarik dari lookup ini adalah nilai ini merupakan rentang. Jadi contoh di sini cukup, dan kemudian yang baiknya ini 75, 60 cukup, 75 baik ya. Nah, sebetulnya nilai cukup ini dia berada pada rentang 60 sampai dengan 74. Sementara baik ini dia berada pada rentang 75 sampai dengan 89. Dan istimewa ini dia merupakan nilai yang lebih besar atau sama dengan dari 90. Artinya apa? Kalau di sini saya tuliskan 60, ya jelas nilainya adalah cukup. Tapi kalau saya tuliskan 65, Excel tetap dapat membaca bahwa nilainya cukup. Demikian halnya kalau saya masukkan 70. Begitupun kalau di sini misalkan saya masukkan 85, maka hasilnya adalah baik karena dia berada di rentang yang ini. Contoh penerapannya, saya pindah ke sheet practice, sederhana saja di sini. Ini kalau kita lihat di sini status keanggotaan customer berdasarkan poin yang dicapai. Jadi ada customer di sini, ada customer ID, kemudian tiap customer ini sudah berhasil mencapai berapa poin dan statusnya apa. Itu kita lihat di sini. Berarti kalau poinnya dia 100 sampai dengan ke 199 itu adalah silver. Kalau gold ini 200 sampai dengan ke 299 dan lebih besar atau sama dengan 300 itu akan mendapatkan status platinum. Dengan menggunakan lookup, maka mudah saja saya cukup masukkan lookup. Kemudian nilai acuannya jelas di sini adalah poin, karena silver, gold, platinum ini bergantung kepada poin yang ada di sini. Saya cukup klik poin. Dalam contoh di sini adalah C10, kemudian koma. Poin ini pada tabel yang kita lihat berada di range yang mana? Dalam contoh di sini adalah B4 sampai B6, koma. Dan kemudian apa yang mau kita tulis di sini yaitu status. Status ini berada pada range yang mana? Dalam contoh di sini adalah C4 sampai dengan ke C6, dan kita dapatkan bahwa customer ID yang pertama statusnya adalah gold karena nilainya 248. Untuk mengisi yang bawah kita tinggal jalankan autofill, tapi tentu saja ini harus kita buat absolute dulu karena range table referensinya pastinya tetap ya. Jadi saya buat absolute, enter, dan hasilnya muncul. Customer yang pertama gold, platinum, silver, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kurang lebih singkat dan sederhana untuk penggunaan fungsi lookup ini. Saya kembali ke sini. Mungkin ini sekedar pembuktian saja bahwa sebetulnya dengan menggunakan if pun bisa ya. Jadi kalau saya masukkan sama dengan if, kemudian if ini seperti itu sama dengan 60, maka di sini kita tuliskan cukup, atau saya langsung merujuk ke sini, maaf, langsung merujuk ke sini. Kemudian if lagi, jika ini sama dengan 75, maka hasilnya adalah baik. Jika ini sama dengan 90, maka hasilnya adalah istimewa. Dan selain itu tidak ada untuk nilai false-nya ya. Ini if. Tidak ada ya. Saya coba masukkan 60, hasilnya cukup. Saya masukkan 75, hasilnya baik, dan saya masukkan 90, hasilnya istimewa. Jadi dengan if pun bisa. Hanya saja kalau kita masukkan nilai yang di luar 60, 75, atau 90, misalkan saya masukkan 65, hasilnya tidak ada karena if di sini nilainya eksak. Sementara lookup di sini nilainya lebih kepada pendekatan yang ada pada rentang yang ini. Demikian video singkat tentang fungsi lookup ini. Insya Allah pada video part yang berikutnya saya akan membahas fungsi legendaris yaitu VLOOKUP dan lookup. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di komen, dan sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.